Pada tanggal 8 Mei 2026, Departemen Perang Amerika Serikat meluncurkan portal publik bernama Pursue, yaitu sistem pembukaan dan pelaporan presiden untuk insiden UAP. Dalam beberapa hari, jutaan orang mulai menelusuri berkas-berkas yang telah dideklasifikasi untuk pertama kalinya. Bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah pemerintah benar-benar menyembunyikan alien? Kami menyelidiki lebih dalam, bukan pada penampakan itu sendiri, tetapi pada geografi di bawahnya. Dan saat itulah, sesuatu langsung terasa aneh. Negara bagian dengan beberapa laporan UAP terbanyak adalah Nevada, New Mexico, Missouri, Arkansas, dan Pacific Northwest. Kelompok-kelompok di sana juga tidak acak. Tandai mereka di peta, dan sebuah pola mulai muncul. Dan begitu kamu menyadarinya, kamu benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Piedmont, Missouri, 21 Februari 1973. Reggie Bone sedang mengemudikan tim basket SMA-nya pulang melewati US Highway 60 di Missouri. Sekitar 20 mil di selatan kota, sebuah cahaya terang turun lurus dari langit. Apa yang tidak diketahui siapapun di Piedmont saat itu adalah bahwa kota mereka terletak tepat di atas salah satu sistem patahan geologi paling aktif di Amerika Utara. Tanah di bawah kaki mereka sebenarnya sudah memberi mereka tanda. Penampakan itu memicu gelombang UFO terbesar dalam dekade itu. Dalam beberapa bulan, Departemen Kepolisian Piedmont telah mencatat lebih dari 500 panggilan dari kota yang hanya berpenduduk 1.500 orang. Ada laporan seorang guru sekolah yang melihat benda bercahaya melayang di atas ternaknya. Tiba-tiba, Piedmont menjadi kota yang paling banyak dibicarakan di negara itu. Di antara mereka yang tertarik datang ke sana adalah Dr. Harley Rutledge, Kepala Departemen Fisika di Universitas Negeri Missouri Tenggara. Antara tahun 1973 dan 1980, dia menempatkan para profesor, mahasiswa pasca sarjana, dan seorang pilot di Pegunungan Ozark dengan peralatan berstandar universitas dan tidak pergi selama 7 tahun. Apa yang ditemukan timnya sulit untuk diabaikan. Cahaya-cahaya itu paling sering muncul di dekat singkapan batuan tertentu yang mengandung kuarsa. Pola tersebut sejalan dengan geologi setempat, tetapi tidak dengan bandara lokal. Bagaimana jika kebenarannya tersembunyi? Bukan di berkas pemerintah atau pernyataan saksi mata, tetapi di tanah itu sendiri. Pada tahun 1981, Rutledge secara pribadi telah mengamati lebih dari 158 objek anomali. Dia menerbitkan seluruh kumpulan data tersebut dalam sebuah buku berjudul Project Identification, studi lapangan ilmiah berkelanjutan pertama tentang UFO yang pernah dilakukan oleh seorang fisikawan akademis bersertifikat. Pers memberitakannya selama beberapa minggu, lalu semuanya menjadi sunyi. Rutledge meninggal pada tahun 2006 tanpa pernah menerima satupun hibah penelitian federal untuk karyanya. Pola yang dia temukan tidak digunakan selama 40 tahun berikutnya. Lihat di mana dua kelompok ini berada di peta. Piedmont, Missouri, dan reservasi Yakima di Washington bagian selatan tengah, jaraknya hampir 1.200 mil. Keduanya berada di tanah yang paling mengalami tekanan hebat di wilayah mereka. Piedmont terletak tepat di atas zona seismik New Madrid. Pada tahun 1811 dan 1812, zona ini menghasilkan gempa bumi yang begitu kuat hingga lonceng gereja berdentang di Boston, Massachusetts. Sungai Mississippi sempat mengalir ke arah yang berlawanan. Koridor Yakima terletak di dalam zona subduksi Cascade, di mana seluruh lempeng tektonik secara aktif menyelam di bawah benua Amerika Utara. Itulah mesin di balik setiap gunung berapi di Pacific Northwest. Gunung St. Helens, Gunung Rainier, Punggungan, Toppenish. Tempat petugas pengendalian kebakaran Bill Vogel menempatkan penjaga kebakaran di cabang samping dari sistem yang sama. Di reservasi Yakima, para penjaga kebakaran Vogel telah melaporkan lampu merah yang berkedip dan bola cahaya yang melaju melintasi lembah bawah sejak awal tahun 1970-an. Vogel mengirimkan berkas tersebut kepada seorang astronom yang bekerja di proyek Blue Book milik Angkatan Udara. Dan setelah studi lapangan serta investigasi penuh pada tahun 1974 dan 1975, seluruh kumpulan data itu tersimpan di dalam lemari arsip selama bertahun-tahun. Lalu ada kelompok di New Mexico yang membentang sepanjang Rio Grande Rift, mulai dari Colorado hingga ke Meksiko. Menurut data dari Pusat Pelaporan UFO Nasional, Lincoln County, Nevada, memiliki sekitar 821 penampakan per 100.000 penduduk. Itu adalah tingkat tertinggi di seluruh negeri. Lincoln County terletak di tepi provinsi cekungan dan pegunungan. Seluruh kerak di sana sedang tertarik terpisah oleh patahan. Ada juga aktivitas di Arkansas di sepanjang ujung selatan sistem New Madrid. Pada tahun 70-an dan 80-an, para wartawan melihat cerita-cerita yang terpisah. Penduduk setempat melihat cahaya aneh, tapi tidak ada yang menghubungkan titik-titik di bawah kaki mereka. Namun,
itu tidak berarti dampak atau konsekuensinya berkurang. Pada tahun 1987, seorang petani di luar Piedmont melaporkan cahaya yang melayang di atas padangnya ke surat kabar lokal. Hanya beberapa hari kemudian, dua pria datang ke gerbang depannya memperkenalkan diri sebagai pegawai federal. Mereka memintanya untuk tidak membicarakan apa yang telah ia lihat secara publik. Mereka tidak mengancamnya. Mereka juga tidak menunjukkan tanda pengenal. Mereka hanya membuat permintaan itu lalu pergi. Petani itu menuruti. Selama 30 tahun dia tidak berbicara kepada satupun wartawan, peneliti, atau tetangga tentang malam itu. Pegawai federal tidak akan jauh-jauh datang ke pedesaan Missouri hanya untuk membungkam seseorang yang melihat peristiwa geologi. Mereka datang ke sana ketika peristiwa geologi itu memetakan sesuatu yang bersifat rahasia. Berkas pengejaran publik menunjukkan bahwa Washington telah melakukan pemetaan semacam itu selama puluhan tahun. Namun meskipun bertahun-tahun ada penampakan misterius yang cukup serius hingga menarik perhatian pemerintah, insiden-insiden tersebut sama sekali tidak ada dalam berkas yang dirilis, yang menimbulkan pertanyaan yang selalu tenggelam dalam perdebatan tentang alien. Bukan tentang apa yang dilihat orang, tapi mengapa pemerintah begitu peduli hingga memetakan, mengklasifikasikan, dan kemudian menghabiskan 50 tahun menyebarkan cerita tentang benda-benda di langit, bukan tentang medan di bawahnya. Jawabannya terkubur di dalam tanah di bawahnya. Dan dalam ilmu pengetahuan yang sebenarnya sudah berhasil dipecahkan sendiri oleh Washington pada tahun 1980. Di bawah kumpulan hotspot itu, 3 proses geologi yang berbeda terus muncul berulang kali. Bukan teori konspirasi, tapi ilmu pengetahuan yang benar-benar sudah dipublikasikan. Selama beberapa dekade, para peneliti di negara lain secara terbuka mempelajari apakah kondisi tersebut bisa menghasilkan cahaya atmosfer yang aneh. Di Amerika Serikat, topik ini hampir tidak pernah masuk ke dalam narasi publik. Bagian terpentingnya mungkin adalah sesuatu yang disebut pelepasan piezoelektrik. Batu-batuan tertentu, terutama batuan yang kaya kuarsa, menghasilkan energi listrik ketika berada di bawah tekanan ekstrim. Efek yang sama juga mengoperasikan alat seperti pemantik rokok dan jam tangan kuarsa. Sekarang bayangkan hal itu terjadi di bawah tanah dalam skala benua. Tekanan tektonik pun meningkat. Lapisan batuan saling bergesekan dan muatan listrik dilepaskan ke udara. Tiba-tiba, orang-orang yang tinggal di atas wilayah tersebut mulai melaporkan adanya bola bercahaya, cahaya tanpa suara, dan benda-benda yang melayang di atas ladang serta punggung bukit. Bukti terkuat untuk hal ini berasal dari sebuah lembah terpencil di Norwegia Tengah yang disebut Hesdal. Orang-orang di sana telah melaporkan cahaya aneh sejak tahun 1800-an. Dan pada awal tahun 1980-an, orang-orang di Hesdal melihat cahaya hampir setiap malam, kadang-kadang 20 kali dalam seminggu. Bola bercahaya besar menggantung tanpa suara di atas lembah. Beberapa hanya selebar beberapa kaki. Yang lain digambarkan sebesar mobil. Kadang-kadang mereka melayang perlahan di antara pepohonan. Kadang-kadang mereka melaju melintasi punggungan dengan kecepatan yang mustahil. Para saksi mata menggambarkan cahaya itu terbelah menjadi bola-bola kecil, lalu bergabung kembali menjadi satu. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang mereka lihat. Jadi pada tahun 1984, insinyur Norwegia Erling Strand memutuskan untuk memperlakukan fenomena itu seperti masalah ilmiah yang nyata. Dia membawa kamera, radar, dan magnetometer. Lembah itu ternyata sangat kaya akan kuarsa, tembaga, dan besi, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk sistem listrik alami. Seorang astrofisikawan Italia bernama Massimo Teodorani bergabung dalam penyelidikan dan menjadikan Hesdal sebagai salah satu fenomena cahaya yang paling banyak dipelajari di bumi. Apa yang ia temukan sulit untuk diabaikan. Beberapa bola plasma bercahaya itu memancarkan tingkat energi radiasi hingga 19 kilowatt, lebih dari 10 kali lebih terang daripada lampu sorot helikopter biasa. Namun penemuan paling aneh bukanlah di langit, itu ada di tanah di bawah cahaya tersebut. Tim Teodorani menemukan tingkat radioaktivitas yang meningkat pada batuan tepat di bawah bola cahaya terbesar. Geologi di sana tampak berubah. Itulah sebabnya teori piezoelektrik menjadi sangat sulit untuk diabaikan. Ini bukan sekadar kesaksian saksi mata lagi. Aktivitas listriknya bisa diukur. Batu-batu itu menyimpan buktinya. Bahkan sekarang, beberapa formasi yang sama di lembah itu masih mencatat anomali radioaktif lemah pada pencacah Geiger tepat di tempat di mana cahaya terbesar pernah melayang. Hesdal juga bukan kasus yang unik. Lembah-lembah lain dengan jenis batuan yang sama di bawah tekanan serupa dapat menghasilkan cahaya seperti ini. Pegunungan Ozark adalah salah satu tempat itu. Pegunungan Cascade adalah tempat lainnya. Daerah Basin and Range adalah yang ketiga.
Batuan dasar di bawah Piedmont adalah salah satu kuarsa tertua di Amerika Utara. Batuan ini telah berada di bawah tekanan selama ratusan juta tahun. Rutledge mengukur lonjakan elektromagnetik tepat di lokasi di mana cahaya-cahaya itu muncul. Dia tidak memiliki nama untuk apa yang dia ukur, tetapi datanya cocok dengan apa yang dicatat oleh Theodore Rani kemudian di negara lain dengan instrumen yang lebih baik. Para penduduk Piedmont tidak sedang melihat sebuah pesawat alien. Penampakan itu nyata. Namun, menurut sebagian besar sumber yang kredibel, penyebabnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengunjung dari planet lain. Apa yang mereka lihat sesuai dengan profil peristiwa pelepasan piezoelektrik di atas batuan kristalin yang mengalami tekanan. Pelepasan listrik yang sama telah tercatat selama gempa besar di setiap benua. Geologi tidak peduli apapun sebutanmu untuk itu. Ozarks menghasilkan itu. Cascades menghasilkan itu. Basin dan range juga menghasilkan itu. Tanah telah menghasilkan peristiwa-peristiwa ini jauh sebelum siapapun mengamati langit. Tapi itu membuka pertanyaan lain. Mengapa begitu banyak saksi menggambarkan cahaya-cahaya itu seolah-olah cerdas? Itu membuat seorang ilmuwan lain benar-benar terlibat dalam misteri ini. Seorang ahli saraf asal Kanada bernama Michael Persinger menghabiskan lebih dari 30 tahun mempelajari apakah medan elektromagnetik dapat mengubah persepsi manusia dengan cara yang terasa benar-benar nyata. Dia membuat sebuah alat yang mengarahkan medan magnet ke lobus temporal. Para subjek melaporkan melihat cahaya atau merasakan kehadiran sesuatu. Beberapa dari mereka menggambarkan benda-benda yang bergerak di langit. Otak mereka menghasilkan pengalaman yang sesuai dengan apa yang digambarkan orang-orang di Ozarks 50 tahun sebelumnya. Apa yang terlihat tergantung pada saksinya. Itu tergantung pada apa yang telah mereka baca atau tonton di televisi. Itu juga tergantung pada apa yang telah diajarkan budaya mereka untuk mereka harapkan. Itu tidak berarti para pengawas kebakaran di Yakima sedang berhalusinasi. Plasma di atas tanah itu nyata dan radiasi di tanah juga nyata. Medan elektromagnetik yang mengionisasi udara itu nyata. Tapi medan elektromagnetik yang sama juga mencapai otak penjaga api tersebut. Pertemuan itu terasa seperti sebuah pesawat karena itu adalah pola terdekat yang dimiliki otak. Persinger meninggal pada tahun 2018. Penelitiannya tidak tersentuh oleh setiap lembaga federal yang menghabiskan miliaran untuk pertanyaan yang sama. Tapi bahkan itu pun tidak sepenuhnya memecahkan misteri, karena penampakan itu sendiri tidak tetap di satu tempat. Kelompok-kelompok itu sebenarnya berpindah-pindah. Pada awal 1900-an, kutub utara magnetik bergerak sekitar 6 mil per tahun. Pada awal 2000-an, kutub itu melaju melintasi Arktik dengan kecepatan lebih dari 30 mil setiap tahunnya. Survei Geologi Inggris harus merilis pembaruan model tahun 2019 lebih awal dari jadwal karena kutub bergerak lebih cepat daripada yang bisa dilacak oleh versi sebelumnya. Dan saat kutub bergerak, kondisi elektromagnetik yang terkait dengan tekanan tektonik dan pembentukan plasma ikut bergerak bersamanya. Dan alasan dibalik pergeseran itu adalah saat ceritanya mulai terdengar nyaris tak masuk akal. Jauh di bawah kerak bumi, ribuan mil di bawah permukaan, terdapat dua sungai besar besi cair di dalam inti luar. Satu di bawah Kanada, yang lainnya di bawah Siberia. Mereka menghasilkan gaya magnet yang saling bersaing dan terus-menerus saling tarik-menarik, membentuk ulang medan magnet planet ini secara langsung. Selama beberapa dekade terakhir, sisi Siberia yang unggul. Itulah sebabnya kutub magnet bergerak semakin cepat menjauh dari Arktik Kanada menuju Rusia. Dan saat keseimbangan itu bergeser di bawah tanah, medan magnet di atasnya juga ikut bergeser. Tapi pergeserannya tidak merata. Medan magnet bumi bukanlah sebuah lapisan pelindung yang halus dan membungkus planet ini. Medan itu terdistorsi dan penuh dengan kantong-kantong, di mana medan menjadi sangat kuat atau sangat lemah. Yang berarti kondisi elektromagnetik yang terkait dengan tekanan tektonik, pembentukan plasma, dan bahkan mungkin persepsi manusia tidak tetap di satu lokasi selamanya. Mereka bermigrasi melintasi permukaan bumi seiring waktu. Pergeseran ini cukup besar untuk mengganggu navigasi penerbangan. Setiap maskapai penerbangan besar harus memperbarui sistem di dalam pesawatnya setiap beberapa tahun. Posisi baru kutub utara magnetik harus dimasukkan. Setiap kompas di smartphone mengandalkan model yang diperbarui oleh Survei Geologi Inggris. Pembaruan tahun 2019 dikeluarkan lebih awal dari jadwal. Kutub tersebut bergerak lebih cepat daripada model sebelumnya bisa mengikutinya. Para pilot yang terbang di atas kutub utara sekarang menggunakan peta yang berbeda dibandingkan 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2009, Bandara Stansted di dekat London harus secara fisik mengganti nomor landas pacunya dari 2305 menjadi 2204 karena pergeseran arah magnetik. Bandara Internasional Tampa melakukan hal yang sama pada tahun 2011.
Perubahan yang memaksa pembaruan tersebut adalah perubahan yang juga menggeser koridor UAP. Mari kita kembali ke Missouri. Kumpulan ini telah bermigrasi ke timur laut selama 40 tahun. Sepanjang pegunungan Cascade, koridor Yakima juga telah bergeser. Koridor Rift New Mexico telah meluas ke selatan. Pola-pola itu tampaknya sesuai dengan perubahan medan geomagnetik. Saat kutub bergerak, medan-medan itu ikut bergeser. Dan wilayah-wilayah di mana aktivitas plasma yang tidak biasa paling mungkin terbentuk, tampaknya ikut bergeser bersama mereka. Salah satu investigasi UFO berskala besar oleh pemerintah yang dirilis secara terbuka dan rinci berasal dari Belgia. Antara November 1989 dan April 1990, negara itu dibanjiri laporan tentang sebuah objek segitiga tanpa suara dengan lampu terang di setiap sudutnya. Puncaknya terjadi pada malam 30 Maret 1990 ketika komponen udara Belgia melacak target tak dikenal di radar dari beberapa stasiun darat dan mengerahkan 2 jet F-13 untuk mencegat. Radar mereka berhasil mengunci beberapa kali, tetapi setiap kali pilot mendekat, kontak tersebut terputus dengan cara yang tidak sesuai dengan perilaku pesawat yang dikenal. Malam itu tidak dimulai dengan radar. Laporan pertama datang dari Ipen, sebuah kota kecil dekat perbatasan Jerman. 2 polisi berhenti di jalan pedesaan dan menyaksikan sebuah pesawat besar tanpa suara dengan lampu terang melintas di atas mereka. Mereka melaporkannya melalui radio dan dalam beberapa menit petugas polisi lain bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian, orang-orang di seluruh wilayah juga melaporkan penampakan serupa. Dalam beberapa minggu, jumlah saksi mata telah melebihi 1.000 orang. Dalam beberapa bulan, jumlahnya telah melewati 13.000. Satu negara menyaksikan hal yang sama terjadi malam demi malam. Angkatan Udara Belgia bergerak dengan sangat cepat. Dalam beberapa minggu, mereka mulai merilis temuan awal mereka. Data radar itu sendiri adalah bagian yang tidak sesuai dengan apapun yang dikenal. Pada beberapa jalur, objek-objek tampak turun dari sekitar 9.000 kaki ke 5.000 kaki hanya dalam beberapa detik. Yang lain mempercepat dan melambat dengan cara yang tidak bisa ditandingi oleh pesawat manapun yang dikenal. Tidak ada ledakan sonik, tidak ada tanda mesin. Setelah menyingkirkan kemungkinan jet siluman, balon cuaca, dan trik atmosfer, Angkatan Udara Belgia bekerja sama dengan peneliti sipil dan merilis rekaman radar. Pada saat itu, Mayor Wilfried de Brouwer yang mengawasi operasi untuk staf udara Belgia menyatakan bahwa objek-objek yang mereka lacak melampaui kemampuan teknologi apapun yang dikenal. Belgia mempublikasikan semua yang mereka miliki, lalu mereka melanjutkan. Perancis memiliki program UAP resmi mereka sendiri, GEIPAN. Program ini telah beroperasi sejak tahun 1977 dan menyimpan berkas kasusnya yang dapat diakses publik selama beberapa dekade. Dan ketika Anda memetakan laporan mereka, sesuatu yang konsisten muncul. Mereka muncul di wilayah geologi tertentu, Masif Sentral, Pegunungan Alpen Provinsi, dan kaki Pegunungan Pyrenees. Ini adalah wilayah yang lebih ditentukan oleh struktur tektonik daripada kepadatan penduduk. Dengan kata lain, pola yang sama yang terlihat di Amerika Serikat muncul kembali di Prancis. Penampakan yang selaras dengan geologi aktif atau retak. Salah satu kasus yang paling banyak didokumentasikan berasal dari tahun 1981 di Trans-en-Provence. Seorang petani bernama Renato Nicolai menyaksikan sebuah pesawat kecil mendarat di ladangnya, meninggalkan bekas terbakar berbentuk lingkaran di tanah. Sampel diambil dan dianalisis dalam kondisi laboratorium. Laporan resmi menyimpulkan bahwa sesuatu yang fisik telah berinteraksi dengan tanah, meninggalkan perubahan kimia pada struktur tanah di lokasi tersebut. Laporan itu telah dipublikasikan. Siapapun bisa membacanya, dan kasus ini masih ada di arsip GEIPAN hingga hari ini. Sementara Prancis mencatat dan mempublikasikan datanya, Amerika Serikat menangani laporan dengan kategori yang sama pada dekade yang sama, tetapi mereka tidak pernah merilis datanya. Jadi, narasi yang berbeda pun terbentuk. Pesawat luar angkasa, rekayasa balik, tubuh alien yang ditemukan, sebuah cerita yang hampir sepenuhnya berfokus pada benda-benda di langit. Tapi, cerita itu membuat perhatian tetap tertuju ke atas. Bukan pada medan di bawah penampakan itu. Bukan pada sistem geologi yang mungkin membentuk di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Dan bukan pada kemungkinan bahwa yang tidak diketahui itu sebenarnya tidak bergerak melalui luar angkasa, melainkan melalui kondisi yang jauh lebih dekat dengan permukaan tanah. Yang membawa kita kembali ke petani di luar Piedmont.
Dua orang pemerintah yang muncul di gerbang depannya pada tahun 1987 kemungkinan besar bukan karena pemerintah sedang menyembunyikan alien. Signifikansi dari rilis dokumen tahun 2026 bukanlah karena mereka mengarah pada satu penjelasan, melainkan karena mereka mungkin menunjukkan informasi mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak. Selama beberapa dekade, percakapan publik tetap terfokus pada gagasan tentang benda-benda di langit. Lebih mudah membicarakan tentang pesawat luar angkasa daripada meneliti geografi, geologi, atau kondisi lingkungan. Cara pandang seperti itu membatasi apa yang dicari orang. Lalu, seorang pria menggemparkan komunitas UAP. Pada Juli 2023, sebuah subkomite DPR mengadakan sidang UAP yang menjadi sidang UAP paling banyak ditonton dalam sejarah modern Amerika. Seorang mantan perwira intelijen Angkatan Udara, David Grush, memberikan kesaksian di bawah sumpah. Dia mengatakan telah menghabiskan 14 tahun bekerja di bidang intelijen Amerika Serikat dan ditugaskan ke Satuan Tugas UAP yang kemudian menjadi Kantor Resolusi Anomali Lintas Domain atau AARO. Dia mengatakan pemerintah Amerika Serikat selama beberapa dekade telah menyelidiki dan mengambil benda terbang tak dikenal melalui program-program rahasia. Dia juga menyebutkan klaim tentang materi biologis non-manusia yang terkait dengan material yang telah ditemukan. Beritanya tersebar luas di semua jaringan televisi utama. Namanya tersebar di mana-mana dalam 48 jam. Seorang pensiunan penerbang Angkatan Laut bernama David Fravor memberikan kesaksian bersamanya. Fravor adalah komandan skuadron FA-18 ketika krunya bertemu dengan objek Tic Tac yang kini terkenal di lepas pantai California pada tahun 2004. Saksi lain, Ryan Graves, bersaksi bahwa skuadronnya melacak objek tak dikenal di wilayah udara terkontrol di lepas pantai Virginia hampir setiap hari antara tahun 2014 dan 2015. Pentagon membantah bahwa program Grush pernah ada. AARO menerbitkan sebuah laporan pada tahun berikutnya. Laporan itu tidak menemukan bukti adanya teknologi alien. Kesenjangan antara kesaksian Grush dan catatan resmi membuat publik terjebak dalam satu perdebatan. Apakah pemerintah menyembunyikan alien? Seluruh perdebatan itu mengabaikan pertanyaan yang lebih besar. Tekanan sebenarnya terhadap Washington justru datang dari luar negeri. Pada tahun 2024, penelitian Tiongkok tentang anomali geomagnetik dan efek listrik yang diaktifkan oleh tekanan pada batuan mulai muncul secara terbuka di jurnal ilmiah yang ditelaah sejawat. Penelitian tersebut terkait dengan institusi seperti Administrasi Gempa Bumi Tiongkok dan universitas-universitas besar di Beijing dan Shanghai. Para peneliti sedang memodelkan bagaimana tekanan tektonik dapat menghasilkan efek listrik dan plasma yang dapat diukur di atmosfer. Istilah dan metode yang digunakan sangat mirip dengan jalur penelitian yang telah dieksplorasi di Amerika Serikat beberapa dekade sebelumnya, namun tidak pernah sepenuhnya dibahas di saluran ilmiah publik. Dari sudut pandang Beijing, ini sama sekali bukan penelitian UFO, ini adalah ilmu gempa bumi, ini adalah geologi. Hal ini langsung menciptakan masalah strategis. Ketika seorang lawan mulai menerbitkan penelitian serupa di literatur ilmiah terbuka, klasifikasi tidak lagi berfungsi seperti yang dirancang sebelumnya. Washington tidak lagi melindungi sebuah rahasia. Mereka hanya lebih lambat dari pesaingnya dalam menggunakan informasi yang sudah dimiliki kedua belah pihak. Itu berarti perubahan harus terjadi. AARO didirikan pada tahun 2022 dan diperluas melalui Undang-Undang Pertahanan berikutnya pada tahun 2024 dan 2026. Secara publik, misinya tetap tidak berubah, yaitu menyelidiki fenomena anomali tak dikenal. Secara internal, penekanan beralih ke data lingkungan dan sensor. Mereka memetakan kondisi elektromagnetik, efek atmosfer, dan anomali sensor di wilayah geografis yang luas. Direktur saat ini adalah seorang fisikawan bernama John Kozlowski. Dia telah bersaksi di hadapan Senat bahwa kantor tersebut tidak menemukan bukti yang sangat dapat diverifikasi mengenai asal-usul luar angkasa dalam kasus apapun yang telah mereka tinjau. Itu adalah penolakan tegas secara resmi dari lembaga yang diharapkan publik sebagai pemburu alien. Hampir tidak ada media besar yang mengutip bagian itu. Sebenarnya, itu kutipan yang membosankan. Cerita yang lebih sensasional terus mendapatkan waktu tayang, dan pekerjaan sebenarnya tetap berlangsung di balik itu semua. Pada Februari 2026, sebuah arahan Presiden memerintahkan peninjauan penuh dan pengungkapan seluruh catatan terkait UAP. Cakupannya sangat luas. Itu mencakup Departemen Perang, Kantor Direktur Intelijen Nasional, NASA, FBI, Departemen Energi, dan AARO. Sebagian besar bagian dari berkas-berkas itu sama sekali tidak berkaitan dengan UAP, isinya berkaitan dengan lingkungan, peta koridor,
pengukuran latar belakang elektromagnetik, dan overlay geomagnetik yang terkait dengan kinerja sensor dan anomali geografis. Semua itu muncul dalam catatan Kongres, tetapi sangat sedikit yang ditindaklanjuti dalam pemberitaan media. Apa yang mulai berkembang secara paralel terjadi di tempat lain. Pada tahun 2025, program senjata hipersonik Tiongkok telah mencapai ambang operasional dan sistem energi terarah telah memperkecil kesenjangan dengan kemampuan Amerika Serikat. Dan seiring sistem-sistem tersebut berkembang, perencanaan militer mulai lebih menekankan pada kondisi lingkungan yang memengaruhi deteksi dan pelacakan. Ini termasuk koridor anomali geomagnetik yang sama seperti yang diidentifikasi dalam studi atmosfer dan sensor sebelumnya. Latihan-latihan Rusia dan Tiongkok semakin sering tumpang tindih dengan wilayah-wilayah tersebut. Itu tidak selalu disengaja, tetapi karena koridor-koridor tersebut juga beririsan dengan area-area sensitif utama bagi navigasi global serta sistem komando dan kendali. Di seluruh barat Amerika Serikat, deretan radar pertahanan rudal mulai mencatat gangguan yang tidak dapat dijelaskan. Peneliti sipil mencatat anomali serupa pada waktu yang sama dalam kumpulan data independen. Pada awal tahun 2026, ARO memiliki lebih dari 2.000 laporan dalam sistem kasus aktifnya. Pada saat itu, ini bukan lagi hanya tentang pembacaan anomali. Ini tentang apakah kondisi lingkungan yang sama yang memengaruhi sensor juga dapat berkembang menjadi risiko terhadap infrastruktur. Pada bulan Maret 1989, satu badai geomagnetik menyebabkan seluruh jaringan listrik Hydro-Quebec runtuh. Butuh waktu 90 detik, tetapi pemadaman listrik berlangsung selama 9 jam. 6 juta orang kehilangan listrik di seluruh Kanada bagian timur. Pemicunya adalah lontaran massa corona yang keluar dari matahari 2 hari sebelumnya. Aurora malam itu terlihat hingga sejauh Florida dan Kuba. Proses yang menyebabkan jaringan listrik itu mati adalah proses yang sama yang menghasilkan aktivitas di koridor UAP dalam skala yang lebih kecil. Ketika medan magnet bumi terganggu, hal itu dapat mendorong arus listrik ke dalam tanah. Arus-arus tersebut kemudian mengalir melalui sistem konduktif yang panjang seperti saluran transmisi, di mana mereka dapat membebani trafo secara besar-besaran. Dalam kasus ekstrim, kerusakannya tidak hanya bersifat sementara. Trafo tegangan tinggi bisa hancur total, dan penggantiannya bisa memakan waktu bertahun-tahun karena ukurannya dan keterbatasan dalam proses manufaktur. Pada saat yang sama, sistem pertahanan dan intelijen bekerja dengan data mentah yang sama ketika mereka mencoba menjelaskan pembacaan anomali. Datanya tidak terlalu berbeda, tapi penafsirannya jelas berbeda. Dinas Intelijen Mitra NATO mulai meneliti lebih dekat kasus UAP historis mereka sendiri pada saat yang sama ketika Washington bergerak untuk merilis berkas-berkasnya. Di Inggris, itu termasuk penilaian ulang insiden hutan Rendlesham tahun 1980, salah satu penampakan militer yang paling banyak dipelajari di Eropa. Itu melibatkan personel Angkatan Udara Amerika Serikat yang ditempatkan di Rough Bend Waters yang melaporkan cahaya aneh bergerak di antara pepohonan dekat pangkalan selama beberapa malam. Wakil Komandan Pangkalan, Charles Halt, merekam peristiwa tersebut saat terjadi, menggambarkan objek bercahaya yang bergerak di dalam dan sekitar hutan, serta pembacaan instrumen aneh di tanah. Intinya bukan hanya apa yang dilaporkan, tetapi bahwa kasus-kasus lama ini kembali dibahas di saluran resmi setelah puluhan tahun relatif sunyi. Semua ini terjadi dalam koordinasi dengan rekan-rekan Amerika. Itu menandakan langkah bersama sekutu, bukan hanya keputusan satu negara saja. Di Amerika Serikat, Sekretaris Perang Pete Hegseth secara terbuka menyatakan dukungan untuk melaksanakan arahan Presiden dalam merilis catatan terkait UAP. Sementara itu, Jepang mengonfirmasi pada tahun 2026 bahwa mereka memiliki arsip UAP sendiri, termasuk rekaman video, dan telah mulai mempersiapkan pengungkapan terbatas kepada publik di bawah batasan keamanan nasional. Pemerintah-pemerintah sekutu bergerak secara serempak. Pengungkapan ini tampak kurang seperti momen politik Amerika yang terisolasi. Ini lebih terlihat seperti penyelarasan ulang yang terkoordinasi di seluruh komunitas intelijen NATO. Jika Anda melihat aktivitas yang dilaporkan antara tahun 2024 dan 2026, wilayah-wilayah tertentu terus muncul. Di bagian timur New Mexico, kelompok itu membentuk segitiga longgar antara Roswell, Socorro, dan White Sands Missile Range. Salah satu sudut segitiga itu, Socorro, sudah menjadi bagian dari sejarah UFO di Amerika Serikat. Pada tahun 1964, petugas polisi Socorro, Lonnie Zamora, melaporkan melihat sebuah objek di sebuah lembah saat menanggapi apa yang ia kira sebagai panggilan rutin. Ia menggambarkan sebuah objek kecil berbentuk telur, dua sosok dengan pakaian pelindung putih di dekatnya, dan kepergian vertikal yang cepat saat benda itu meninggalkan tanah. Kasus ini kemudian ditinjau oleh Proyek Buku Biru dan tetap menjadi salah satu insiden dengan kredibilitas tinggi yang paling sering dikutip.
Laporan-laporan masih bermunculan dari koridor yang sama hingga hari ini, seringkali dari wilayah gurun yang serupa. Roswell terletak tepat di sebelah utaranya. Kota itu sekarang dibangun di sekitar mitologinya, tetapi wilayah pelaporannya lebih luas daripada yang orang kira. Wilayah sekitar kabupaten tersebut terus menghasilkan penampakan baru. Sebagian besar tidak dilaporkan oleh catatan lokal. Geologi di bawah Roswell adalah batuan kristalin yang tertekan, sama seperti yang menciptakan aktivitas di Ozarks. Cahaya-cahaya itu muncul karena tangahnya yang menghasilkan cahaya tersebut. Lebih ke barat, aktivitas di wilayah Puget Sound meningkat sepanjang tahun 2024 dan 2025 menarik perhatian media regional secara berkala. Penampakan dilaporkan di sepanjang koridor yang membentang di dekat kaki bukit barat pegunungan Cascade, membentang dari lembah pedalaman menuju garis pantai. Wilayah ini terletak sejajar dengan geologi zona subduksi yang sama yang menghasilkan aktivitas Toppenish 50 tahun sebelumnya. Pola yang sama terlihat di seluruh Arkansas Utara pada tahun 2024 dan 2025 di dalam koridor dataran tinggi Ozark. Ini adalah wilayah yang ditandai oleh lapisan sedimen terkompresi dan formasi batuan beku yang lebih tua di bawah tekanan tektonik jangka panjang. Laporan-laporan tersebut biasanya berasal dari peternak sapi, pemburu, dan pemandu sungai di Sungai Buffalo. Mereka semua adalah orang-orang yang akrab dengan langit malam dan pola lalu lintas pesawat lokal. Seiring waktu, pusat aktivitas yang dilaporkan tampaknya berada sedikit di selatan dan timur dari kelompok sebelumnya yang terkait dengan penampakan era tahun 70-an di wilayah tersebut. Di koridor Nevada, aktivitas telah didokumentasikan dengan lebih intensif. Antara Juli dan Desember 2025, beberapa saksi melaporkan formasi bola cahaya bercahaya di atas area pelatihan Pangkalan Angkatan Udara Nellis yang lebih luas. Beberapa saksi diantaranya adalah personel militer yang sedang tidak bertugas dan sudah akrab dengan operasi penerbangan setempat. Database Enigma Labs memverifikasi rekaman 3 bola cahaya berkedip yang bergerak dalam formasi di atas Nellis pada 16 April 2024. Pada tahun 2025, kumpulan data Nevada telah mengumpulkan beberapa ratus penampakan yang dicatat dan ditinjau sejak 2023, menjadikannya salah satu wilayah dengan laporan terbanyak di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan kisah yang terpisah, ini adalah kisah yang sama yang terulang di berbagai wilayah dengan geologi yang identik. Petakan semua itu pada data patahan yang telah dipublikasikan. Petakan semua itu pada lapisan intensitas geomagnetik dan satu peta akan muncul. Itulah peta yang telah disimpan Washington selama setengah abad. Rilis pertama dari Pentagon mencakup 161 berkas, sebagian besar di antaranya telah banyak disensor. Peluncurannya dikoordinasikan di berbagai lembaga, tetapi begitu para analis mulai memilah arsip tersebut, strukturnya menjadi lebih menarik daripada dokumen manapun. Tidak ada satupun kategori bukti, ada beberapa lapisan. Citra NASA lama yang berisi anomali visual yang belum terpecahkan dan tidak pernah dijelaskan secara resmi oleh lembaga tersebut. Catatan debrief astronot yang menggambarkan fenomena cahaya tak dikenal selama misi era Apollo dan rekaman sensor militer yang lebih baru yang menunjukkan objek terbang yang dilacak dalam inframerah namun tidak pernah cocok dengan pesawat atau efek atmosfer yang dikenal. Dengan kata lain, berkas-berkas itu tidak menceritakan satu kisah saja. Mereka mengulang jenis pengamatan yang sama di berbagai era dan sistem yang berbeda. Lalu, dalam minggu pertama, jumlahnya berubah. 161 berkas menjadi 158. Departemen Perang tidak mengeluarkan pernyataan publik tentang apa yang ditarik atau alasannya. Jika dilihat secara terpisah, ini tampak seperti koreksi administratif. Jika dilihat bersama dengan konteks geofisika, ini menunjukkan bahwa yang telah dirilis hanyalah sebagian kecil dari catatan yang lebih panjang yang terkait dengan koridor geografis di mana laporan-laporan sering terkonsentrasi. Sebagian besar materi tersebut sejalan dengan pola penampakan yang sudah lama terjadi di wilayah geografis yang sama. Dan dalam beberapa kasus, bagian yang disensor tampaknya berada tepat di tempat pola-pola tersebut paling banyak tumpang tindih. Waktunya juga patut dicatat. Keputusan untuk merilis sekarang, bukan tahun depan atau 5 tahun lagi, didasarkan pada tenggat waktu tertentu. Model magnetik dunia 2025 berlaku selama 5 tahun. Pada tahun 2030, pembaruan besar berikutnya akan dirilis. Perubahan medan yang terjadi di antara waktu tersebut akan memerlukan kalibrasi ulang besar-besaran. Peta koridor yang dipegang Washington selama 50 tahun tidak akan lagi sesuai dengan kenyataan di lapangan. Catatan sejarah sedang dirilis sekarang saat cara kita membaca kondisi di lapangan sudah mulai berubah. Seiring pergeseran medan magnet, peta-peta lama tidak lagi sesuai dengan apa yang ditunjukkan sensor dan model saat ini. Jadi, materi yang sama tidak akan tetap relevan dalam waktu lama.
Apa yang dibangun kembali setelah itu biasanya tidak lama diketahui publik. Tetapi semua itu tidak terlihat oleh orang-orang yang mengalaminya langsung di lapangan. Dan itu membawa cerita kembali kepada para saksi orang-orang di lapangan. Pada akhir tahun 2024, seorang staf Kongres menelpon petani Missouri di rumahnya. Mereka bukan dari kantor UAP, tetapi dari Subkomite Infrastruktur Elektromagnetik. Staf tersebut bertanya, apakah dia masih memiliki catatannya dari tahun 1987, tanggal, arah, dan waktu. Petani itu menyimpan semuanya. Dia memfotokopi halaman-halaman tersebut dan mengirimkannya ke Washington. Dia tidak bertanya mengapa. Pada awal tahun 2026, kisahnya muncul lagi, tetapi bukan atas namanya. Itu tersembunyi dalam lampiran rahasia pada sebuah laporan Kongres yang membahas variasi geomagnetik dan keandalan jaringan listrik. Penampakan itu dicatat sebagai satu baris di dalam dokumen yang lebih besar tentang risiko infrastruktur dan gangguan magnetik. Itulah konsekuensi penuh dari keheningan tersebut. Jaringan listrik yang tidak terlindungi dan masyarakat yang menghabiskan 4 dekade menatap langit, sementara kisah sebenarnya ada di bawahnya. Dia masih belum tahu apa yang dia lihat di atas ladang itu. Angkatan Udara tidak pernah memberitahunya. 2 pegawai federal itu juga tidak pernah memberitahunya. Staf Kongres pada tahun 2024 juga tidak pernah memberitahunya. Tidak ada seorang pun di panel yang membaca lampiran itu yang akan pernah memberitahunya. Jalan menuju pertaniannya masih ada di sana. Pohon-pohon pinus di lereng bukit dan batu di bawahnya masih ada di sana, selalu berada di bawah tekanan. Lampu-lampu itu masih muncul kembali setiap beberapa tahun di punggung bukit yang sama tempat Rutledge memasang kameranya pada tahun 1973. Penduduk setempat tidak lagi menelpon surat kabar. Mereka berdiri di tepi ladang dan mengamati lampu-lampu itu melayang sampai akhirnya kembali ke atas pepohonan. Tapi lampu-lampu itu bukanlah misteri sebenarnya. Tanahnya lah yang menjadi misteri. Tapi entah kenapa, pemerintah tidak ingin kamu tahu tentang itu. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap kamu menikmati videonya. Dan jika kamu ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di Mapback.